Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dukun Cabul. Cerita ini ditulis oleh Melly Al-Hafaris. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Kak Melly dengan nama @alfaris_ibnu. Mimin mengucapkan terima kasih untuk Kak Melly atas ceritanya. Untuk link Instagram dan juga Facebook Kak Melly, Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, mari kita simak sampai akhir untuk cerita kali ini. Cerita ini adalah cerita real dari salah satu teman dari Kak Melly. Sebut saja namanya Rindang. Ini adalah nama samaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semoga tidak sia-sia perjuangan kita selama ini. Semoga lancar sampai hari H. Caption yang di sosmed untuk sebuah dua pasang foto sejoli dengan menunjukkan masing-masing jari manis yang sudah disematkan cincin pertunangan mereka. Dia adalah Rindang, gadis berumur 18 tahun. Percaya diri akan menikah di usia muda dengan seorang lelaki bernama Ari, yang umurnya hanya berjarak 1 tahun lebih tua darinya. Mereka berkenalan lewat salah satu sosial media, mengadakan pertemuan, bahkan sampai menunjukkan keseriusan dengan bertunangan. Semenjak itu, mereka selalu bersama. Pada suatu waktu, sang lelaki yang memang berdagang makanan di luar kota berangkat 1 hari setelah pertunangan itu. Akhirnya mereka berpisah jarak dan juga waktu atau yang biasa disebut dengan LDR. Karena itu, mereka saling menunjukkan rindunya dengan video call ataupun upload foto di sosial media. Setelah beberapa bulan, si Ari akhirnya pulang setelah sekian lama memendam rindu dengan Rindang. Waktu itu, Ari di rumah hanya sebentar, sekitar 1 minggu. Hal itu membuat Rindang ingin selalu bertemu. Pada hari itu juga, Rindang bertamu ke rumah Ari sembari bertemu dengan kekasih. Dia pun bermaksud lebih mendekati diri ke calon mertuanya. Calon mertuanya ini sangat baik. Mereka menerima Rindang dengan penuh cinta dan dianggap seperti anak sendiri. Bahkan Rindang tidak dibolehkan pulang, diharuskan menginap di rumah Ari. Pukul sudah menunjukkan 7 malam. Sudah, sana tidurin. Udah malam, kamu tidur bareng Ari ya, gak apa-apa kok, ucap sang mama mertua. Dan Rindang pun hanya kaget. Kenapa memperbolehkan anaknya tidur bareng? Apa tidak takut kalau anaknya menghampiri dirinya? Pikir Rindang di dalam hati. Tapi Rindang dan Ari hanya mengangguk setuju. Wah, kesempatan bareng dong mereka ini. Rindang dan Ari tidur satu kamar, sudah seperti pasangan suami istri padahal belum sah. Memang awal tidur mereka biasa saja, tapi tidak setelah Ari mulai berani memeluk Rindang dan adegan 18+ pun terjadi. Pagi harinya mereka terbangun dengan serba aut-autan. Mereka membereskan semua biar tidak kelihatan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Waktu demi waktu, semua berjalan dengan kesenangan nafsu semata. Setiap hari melakukan hubungan di luar batasan. Hari Selasa, tiba si Ari harus berangkat lagi keluar kota. Dan Rindang hanya bisa menangis, tidak mau berpisah jauh. Melepas genggaman tangan Ari dan melihatnya menaiki bus.
Setelah berpisah, LDR jauh di sana-sini. Mereka rindu, ingin melepaskan nafsu di antara mereka. Rindang setiap hari merengek meminta Ari untuk pulang. Sedangkan Ari berpikir baru 2 bulan dia pergi untuk merantau. Setiap hari pertengkaran perihal rasa rindu sampai berbulan-bulan. Bahkan tiba-tiba Ari meminta Rindang agar bersabar lagi menantinya. Padahal 1 bulan lagi harusnya menikah. Ari meminta untuk diundur pernikahan mereka. Akhirnya Rindang menyetujui meskipun dengan berat hati. Setiap hari Rindang menangis karena berubahnya sikap dari Ari. Bicaranya kasar, tidak mau mengabari, tidak mau mendengarkan lagi curhatan Rindang. Bahkan dengan tega, Ari mencari wanita lain untuk melampiaskan nafsu dan tidak segan juga sering berbicara bahwa ia bosan dengan Rindang. Saat itu membuat Rindang frustasi, ingin sekali agar Ari kembali seperti dulu. Kini ia merasa bahwa ia dicampakkan oleh Ari. Karena setiap hari seperti itu, membuat Rindang berpikir ingin keluar dengan mencari kesibukan. Aku ingin bekerja. Aku gak mau seperti ini terus. Aku harus bangkit. Meskipun nikahku diundur, gak apa-apalah. Ucap Rindang berbicara sendiri. Lalu ia pun bergegas melengkapi berkas-berkas dan pergi mencari pekerjaan di luar kotanya. Dia tertarik dengan satu PT yang terbaik di kotanya, yang terkenal dengan upah yang tinggi. Dia memasukkan lamaran tersebut dan mengikuti wawancara. Alhasil, Rindang masih belum masuk kriteria. Dia keluar dengan wajah suram, sangat gondok, seperti ingin marah. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang, mencari sepeda motor yang dia parkir di depan PT tersebut. Ketika itu, dia bertemu dengan seorang lelaki yang tanpa dia kenal. Berbadan kurus, tinggi sekitar 178 cm, hitam manis dengan gigi sedikit merongol. Lalu orang tersebut menyapa Rindang dengan ramahnya. Gak keterima, Mbak, ucap lelaki itu. Iya mas, belum rezeki, ini mau pulang aja. Sebelum kesini juga udah nyoba ngelamar ke PT lain, tapi belum keterima. Jawab Rindang menimpali. Ya udah, ikut saya aja Mbak. Aku tahu PT yang lagi butuhin karyawan. Dari perbincangan itu, tidak lama Rindang pun mengiyakan dan mereka bergegas ke PT yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Dengan mengendarai masing-masing sepeda motor mereka. Singkatnya, sampai di PT tersebut, Rindang diharuskan mengisi formulir. Selagi mengisi formulir, lelaki jangkung tadi membaca biodata Rindang dan diam-diam mencatat nomor ponsel Rindang. Dan benar saja, lelaki itu meminta perkenalan dengan Rindang. Ia bernama Aji, berumur 26 tahun, duda, punya anak 1 yang dibawa mantan istrinya. Basa-basi berbicara panjang lebar dengan Rindang, seperti ingin mengetahui segala perihal tentang Rindang. Rin, kamu kenapa? Kok kelihatannya muram gitu? Punya masalah? Kata Aji. Enggak kok mas, aku baik-baik aja. Enggak loh, aku tuh tahu orang yang baik-baik aja sama orang yang lagi punya masalah. Dari wajahmu aja udah kelihatan banget kalau kamu itu punya masalah. Ucap Aji meyakinkan Rindang. Iya mas, aku memang lagi ada masalah sama calon suamiku. Dia berubah sifatnya sama aku, bahkan meminta undur acara nikah.
Sing banget ngomong bosen sama aku. Jawab Rindang dengan polosnya, menceritakan hal pribadi kepada orang yang baru ia kenal. Walah, pantesan. Aku bisa loh bikin cowok kamu balik lagi kayak dulu. Bahkan sampai cinta mati sama kamu. Udah banyak kok yang berhasil. Kemarin temenku mau cerai, tapi alhamdulillah gak jadi setelah aku beresin semuanya. Kata Aji menjebak Rindang. Rindang tersenyum mendengar cerita itu dan berpikir yang indah-indah, menghayal kembali bahagia dengan Aris sang kekasih. Setelah mendengar cerita Aji sebelumnya, bahwa ia bisa mengembalikan rasa cinta, bahkan menaklukkan hati seseorang yang cintanya hampir kandas, seperti yang ia sedang alami. Hal ini membuat Rindang percaya bahwa Aji adalah orang yang baik dan sakti. Bagaimana caranya, Mas? Tanya Rindang kepada Aji. Nanti ya, ikut saja ke rumahku. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. Sambil menunjuk formulir yang nantinya disetorkan ke pihak PT. Dengan semangat, Rindang langsung menyelesaikan semua. Lalu menyetorkan formulir tersebut kepada petugas. Dan nanti hasil diterima atau tidaknya akan dihubungi lewat SMS. Dan mereka pun bersiap untuk langsung menuju rumah Aji yang ternyata satu arah jalan ke rumah Rindang. Hanya saja rumah Rindang lebih jauh, sekitar 2 km dari rumah Aji. Mereka mengendarai motor masing-masing. Perjalanan ditempuh sekitar 45 menit dari kota dan sampailah mereka ke rumah Aji. Mereka memarkirkan masing-masing motor mereka di samping rumah Aji. Rumah yang sederhana, terbuat dari kayu dan bambu dengan atap seng yang sudah banyak yang bolong. Ya, memang keluarga Aji adalah salah satu keluarga yang kurang mampu di desa itu. Sini, masuk. Pinta Aji pada Rindang yang sedang melepas helmnya. Iya. Jawab Rindang sambil melihat sekeliling. Aji langsung masuk membuka lebar pintu rumahnya dan mempersilahkan Rindang untuk cepat masuk. Assalamualaikum. Ucap Rindang memberi salam. Waalaikumsalam. Jawab Aji. Kamu sendirian, Mas? Lah, Bapak Ibu? Tanya Rindang sembari duduk di kursi kayu sebelah Aji duduk. Iya, Bapak Ibu lagi di sawah, Rin. Gak apa-apa kok, tenang aja. Temenku juga banyak yang main kesini. Gak ada yang bakal ngomongin. Jawab Aji yang sedang bermain HP meyakinkan Rindang. Setelah beberapa saat mereka berbincang, Aji masuk ke dalam membawakan air putih untuk Rindang. Selain air putih, Aji membawa sebuah botol kecil seperti parfum refill roll-on yang dijual di warung-warung berwarna merah menyala dan kental. Itu adalah minyak pemikat yang bisa mengembalikan seseorang yang semula benci menjadi suka. Selain itu, bisa membuat semua laki-laki terpaut dengan wanita yang memakainya ataupun sebaliknya. Aji mengoleskan minyak itu di dahi Rindang sebelah kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Dan terlihat juga Aji membacakan mantra karena terlihat komat kamit ketika mengoleskan minyak tersebut. Setelah itu, Rindang diharuskan meminum air yang sudah dibawakan Aji dengan membaca syahadat dan sholawat sebelum meminumnya. Awal mula Rindang tidak terlalu percaya, tapi karena Aji memberikan air minum itu diharuskan membaca syahadat dan sholawat, otomatis Rindang percaya karena membawa hal agama di dalamnya.
Setelah ritual itu, memang Rindang merasakan sesuatu. Dia jadi lebih fresh, merasakan bahagia dan lega, tidak terlalu memikirkan perihal kekasihnya. Hingga sore tiba, Rindang pamit pulang. Sampai di rumah, Aji menelpon untuk memastikan Rindang sudah sampai. Dalam telepon itu, Aji menghiburnya dengan kata-kata yang membuat Rindang tertawa dan nyaman. Setelah itu juga, Rindang jadi jarang melakukan ibadah karena terlalu sibuk menerima telepon dari Aji dan juga kekasihnya. Ari pun berubah sikapnya menjadi lebih manis lagi seperti sebelumnya, menjadikan Rindang semakin percaya akan kesaktian Aji. Tapi itu hanya berlaku selama 5 hari saja. Setelah itu, Ari kembali lagi berbicara kasar. Akhirnya Rindang meminta tolong lagi kepada Aji. Kali ini, Aji memberikan persyaratan pada Rindang untuk mencetak foto mereka masing-masing satu dan diserahkan kepada Aji sebelum hari Jumat. Rindang bergegas untuk mencetak foto itu dan langsung ke rumah Aji untuk menyerahkannya. Setelah sampai di depan rumah Aji dan dipersilahkan untuk masuk, seperti biasa, Rindang duduk di ruang tamu sembari menunggu Aji menyiapkan air ajaibnya. Kali ini ada persyaratan yang harus kamu lakukan dan ini wajib, ucap Aji kepada Rindang. Apa itu, Mas? Kamu harus mendapatkan cairan laki-laki bagaimanapun caranya. Hah? Cairan laki-laki? Ya, itu wajib. Selain cairan laki-laki juga, harus ada cairan dari kemaluanmu, kata Aji menimpali. Bagaimana caranya? Aku memang sudah tidak perawan. Tapi seandainya melakukan itu dengan orang lain, itu tidak mungkin. Aku tidak mau mengkhianati Ari, jawab Rindang dengan polosnya dan mata berkaca-kaca. Oh, baiklah. Aku ada solusi untuk itu. Solusi apa, Mas? Melakukannya bersamaku. Nanti setelah cairanku keluar, akan kuoleskan di foto kalian. Rindang pun lama untuk memikirkan hal itu. Di sisi lain, dia tidak mau mengkhianati Ari. Di sisi lain juga, dia mau Ari kembali ke pelukannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Rindang menyetujui hal itu. Mendapat kesempatan, Aji mempersilahkan Rindang untuk masuk ke kamarnya yang sangat redup. Dan terjadilah adegan 18+. Dan permintaan Aji tidak cuma sekali, bahkan harus melakukannya sampai 3 kali di hari yang berlainan supaya manjur katanya. Foto Rindang dan Ari diserahkan ke embahnya yang katanya lebih sakti. Setelah 1 minggu, tidak terjadi reaksi apapun dengan sikap Ari. Ari masih tetap sama, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Cara bicaranya yang kasar, menyebut Rindang binatang jalang, bahkan jarang berkomunikasi. Hal itu membuat Rindang marah terhadap Aji dan memintanya untuk bertanggung jawab supaya Ari kembali bagaimanapun caranya. Dan Aji mengiyakan. Sayangnya, Rindang tidak tahu rencana Aji selanjutnya. Aji menyimpan dari perjanjian pertama dengan Rindang. Dia menyimpan dendam akibat Rindang mengetahui bahwa dia hanya dukun cabul. Aji mendekati keluarga Rindang dengan sifat ramah tamahnya terhadap orang tua Rindang, membuat luluh hati keluarganya. Dia sering datang ke rumahnya dengan tujuan akan memasukkan jin ke dalam rumah Rindang. Benar saja, baru beberapa hari Aji bertamu. Rindang pun berubah, dia malah takut kehilangan Aji, tapi dia pun masih cinta dengan Ari.
Pada malam hari, selesai makan malam, Rindang langsung masuk ke kamar bermaksud akan tidur. Dia merasakan hawanya sangat gerah dan sangat gelisah. Dia mencoba memejamkan mata. Baru beberapa menit dia tertidur, dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Lalu ia membukakan pintu, ternyata ia melihat Ari kekasihnya yang berdiri di depan pintu itu. Karena sangat rindu, tidak segan Rindang memeluk dan mempersilahkan Ari untuk masuk. Dia bertanya banyak hal kepada Ari, tapi Ari hanya diam, dan Ari meletakkan jari telunjuknya di bibir Rindang, tanda harus diam. Dan seperti biasa, mereka pun melakukan hal yang tidak senonoh itu. Karena kecapean, akhirnya Rindang pun tertidur. Pagi harinya, ia terbangun, merasakan badannya yang sakit-sakit. Dia bangun dan berdiri di depan kaca untuk mengecek melihat punggungnya yang sakit, dan ternyata terdapat luka lebam berwarna biru yang tidak tahu penyebabnya apa. Dan dia kehilangan satu sosok yang bersamanya tadi malam, yaitu sang kekasih. Kemana Ari pergi? Kenapa aku terbangun sendirian? Ucap Rindang sembari merapikan tempat tidur yang memang berantakan. Setelah selesai, dia keluar kamar dan mendapati ibunya yang sedang memasak. Mama lihat Ari enggak? Tanya Rindang sambil menjedai rambutnya. Enggak, lah emang Ari pulang. Kok Mama nggak tahu kalau dia kesini? Jawab ibunya yang sedang memotong bawang. Hah? Nggak kesini? Tapi... Belum selesai bicara, Rindang berlari ke kamar mencari ponselnya untuk menghubungi Ari. Ibunya pun terheran dengan itu, dan beliau melanjutkan memasaknya. Telepon berdering. Halo? Halo Rin? Apaan pagi-pagi nelpon? Aku mau pergi kerja, gak usah ganggu. Enggak Yang. Aku mau nanya, tadi malam kamu pulang ya ke rumahku? Enggak, ngapain aku pulang? Wong lagi kerja kok. Sumpah Yang, tapi tadi malam... Udahlah, kalau gak percaya, tanya aja sama mama aku. Sana. Aku sibuk. Tut. Telepon pun dimatikan. Rindang menggerutu akan kejadian itu. Ia berpikir keras. Apa aku hanya bermimpi? Tapi terlihat nyata sekali. Tapi memang gak mungkin Ari tiba-tiba pulang dan langsung ke kamarku, pikir Rindang. 7 hari berturut-turut bermimpi seperti itu, dan semakin banyak pula luka lebam yang tersebar di tubuh Rindang. Wajah pucat pasi seperti mayat, kantong mata yang kendur berwarna hitam, dan tubuh kurus, jarang sekali merawat diri semenjak kenal dengan Aji. Untuk mandi pun kalau ingat saja. Akibat kejadian itu, Rindang memutuskan untuk tidak tidur, mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Ketika sedang bermain ponsel, dia ingat pernah menyimpan sebuah video morutal. Dia akhirnya membuka video tersebut dan baru beberapa detik, tiba-tiba cicak berukuran besar jatuh di kaki Rindang. Ia pun kaget melihat itu, ia langsung mencarinya. Karena mitos yang beredar, kejatuhan cicak adalah sebuah kesialan, bahkan kematian. Entah diri sendiri atau salah satu keluarganya. Menengok ke kanan kiri, sampai di bawah lantai, tidak mendapati cicak itu. Rindang memutuskan untuk tidur kembali dengan mendengarkan morutal tersebut. Tepat pukul 11 lebih 5 menit malam,
terdengar angin yang cukup kencang di atas atap kamarnya. Setelah beberapa detik angin tersebut datang, terdengar juga sebuah bola pingpong yang dijatuhkan. Tak, tak, tak. Tepat di atas atap dari ujung ke ujung. Dia pun langsung merinding, pikirannya was-was, seperti ada yang mengawasi. Lampu kamar yang tiba-tiba kelap-kelip, murutal yang dia putar harus terhenti karena baterainya drop. Membuat Rindang semakin takut dan gemetaran. Keringat mulai mengucur di tubuhnya. Dia meraih selimut ingin melindungi diri dari rasa takut itu. Tapi entah apa yang diraihnya, seperti tangan manusia. Hanya saja ukurannya lebih besar. Terdapat kuku yang panjang juga. Dan yang membuat Rindang semakin bergidik ngeri, ia merasakan tangan itu mempunyai bulu-bulu halus yang banyak dan juga panjang-panjang. Karena itu, ia terkaget dan langsung menoleh. Benar saja, yang dia pegang bukan selimut, melainkan orang dengan tubuh tinggi mencapai atap, ukuran besar, hitam dan juga berbulu. Suara yang persis seperti suara sang kekasih. Dengan bola mata besar dan merah melotot ke arah Rindang, semakin lama suara itu berubah menjadi bergumam. Seketika itu, Rindang langsung melompat dari tempat tidur dengan suaranya yang lantang. Ia pun berlari sekencang-kencangnya keluar dari kamarnya sendiri. Rindang berteriak dan menggebrak pintu kamar, dibantingnya dengan kerasnya. Membuat penghuni rumah yang sedang terlelap tidur langsung bangun terkejut. Dengan teriakan disertai suara pintu kamar Rindang. Ibu Rindang mendapati putrinya sedang duduk jongkok di samping meja ruang tamu yang memang ada celah untuk bersembunyi. Terlihat Rindang sedang memeluk tubuhnya sendiri dengan posisi kepala menunduk menempel pada lututnya. "Rin, kamu kenapa, Rin?" tanya ibu dengan khawatirnya. Pergi. Celotehnya dengan mengibaskan tangannya menghalangi ibunya yang memegangnya. "Rin, ini ibu, nak. Rin, sadar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim." Mendengar itu, Rindang mencoba melihatnya lagi. Iya, memang itu ibunya. Dia langsung memeluk ibunya sangat ketakutan. Badan yang lengket dan basah karena keringat. Dan air mata yang tidak berhenti menangis. Waktu itu, Bapak Rindang yang ikut bangun pun langsung sigap mengambil air minum di dapur. Dia memberikannya kepada Rindang. Setelah semua teratasi, Rindang juga merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah tenang, akhirnya dia memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Bapaknya yang berjaga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terulang lagi. Beliau duduk di kursi yang berada di dekat pintu Rindang. Karena memang waktu sudah larut, beliau pun tidur dengan posisi duduk dan tangan bersedekap. Di dalam kamar, terlihat Rindang yang tertidur pulas di dalam pelukan ibunya. Saat itu, ibu Rindang belum tidur karena khawatir dengan putrinya. Tiba-tiba, beliau mendapat hal tak terduga. Tempat tidur yang mereka tempati terbang ke atas melayang sekitar 3 meter mencapai atap, dinaikkan dan juga diturunkan lagi, rasanya naik dan turun. Alhamdulillahnya, beliau sudah hafal surat-surat pendek Al-Quran untuk penjagaan diri dari jin yang jahil. Beliau membaca dengan keras, tidak lupa juga membaca ayat kursi
Setelah 3 kali naik turun itu, terakhir seperti dibanting di tempat tidur mereka. Setelah 3 kali naik turun itu, akhirnya seperti dibanting tempat tidur mereka. Brak! Meskipun takut, beliau menghadapi dengan segenap jiwanya. Apalagi yang di samping beliau tidur adalah putrinya. Ibu Rindang terus bersikir yang membuat beliau akhirnya terlelap juga. Pada pagi hari, azan subuh berkumandang. Ibu Rindang terbangun dan tidak lupa juga membangunkan putrinya. Rin, bangun, yuk sholat subuh. Kamu kan udah lama gak sholat, mikirin dunia terus. Akhiratnya kapan dong? Dipikir yuk, sholat. Ajak Ibu Rindang, ia hanya mengangguk dan mengikuti ibunya untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat, Rindang berdoa dan terisak merasa sangat bodoh. Ya Allah, ya Rob, kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku lupa dengan Engkau? Kenapa aku hanya memikirkan keindahan dan juga kesenangan duniawi? Betapa bodohnya aku, ya Allah. Tolong, berikan ampun kepadaku, ya Allah. Aku ingin menjadi hamba-Mu lagi. Ucap Rindang lirih. Akibat kejadian itu, orang tua Rindang berinisiatif memanggil Ustadz untuk meruqyah rumahnya. Baru saja Ustadz datang sampai di halaman. Rindang merasakan hal yang aneh, tubuhnya terasa panas. Dia meronta-ronta kesakitan, meraung-raung. Dia pun kesurupan, langsung berlari menyambut sang Ustadz dengan tangan yang akan mencekiknya. Dengan sigap, Ustadz tersebut bisa mengelak dan bahkan bisa mengontrol kedua tangan Rindang. Akhirnya Bapak Rindang dimintai untuk memegang Rindang. Lalu sang Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran. Dia menangis kesakitan. Heh, engkau manusia yang sok suci. Kenapa engkau datang untuk menyelamatkan wanita ini? Wanita ini adalah tawananku. Ucap Rindang dengan suara agak parau. Ucap Rindang dengan suara agak parau. Aku adalah manusia yang dipilih untuk menghilangkanmu, ya makhluk yang ada di tubuh manusia ini. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ustadz. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Itu tidak penting. Enyahlah dari hadapanku dan jangan mengganggu aku untuk menjalankan tugas ini. Jawab Rindang. Kamu tidak mau menjawabnya ya? Apakah kamu siap untuk aku lenyapkan? Tidak akan aku jawab pertanyaanmu itu. Akulah yang berkuasa atas manusia ini. Jangan ikut campur. Langsung saja Ustadz membacakan lagi ayat suci Al-Quran yang membuat Rindang kesakitan. Panas! Diam kau manusia! Terus saja Ustadz membacakan ayat itu. Ampun Tuhanku, panas. Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Tolong ampuni aku. Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu? Tanya Ustadz. Aku makhluk dari timur kota ini. Aku disuruh oleh tuanku untuk mengikuti dan menemani tidur Rindang. Jawab Rindang dengan wajah menunduk. Apa tujuan tuanmu menyuruhmu? Rindang harus jadi milik tuanku. Tuanku mencintainya dan ingin Rindang yang ia nikahi, bukan kekasihnya. Akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa saat menanyai jin yang ada di tubuh Rindang, ia pun menunjukkan barang apa saja
yang tuanya masukkan ke dalam rumah Rindang. Akhirnya terjawab sudah setelah beberapa saat menanyai jin yang ada di tubuh Rindang. Ia pun menunjukkan barang apa saja yang tuanya masukkan ke dalam rumah Rindang. Ia menunjuk ke kamar Rindang. Di bawah tempat tidur terdapat kantong berwarna kuning yang sudah diikat tali berwarna putih. Ketika dibuka, ada kain lagi berwarna putih yang bertuliskan syahadat dengan huruf Arab, lalu Rindang milikku dan selamanya milikku. Cintailah dia kepadaku seperti cintanya kepada Ari. Bencilah dia kepada Ari seperti dia benci kepadaku. La ilaha illallah. Dan juga ada foto Ari dan Rindang yang digabungkan karena terlihat menempel. Dan juga sejumput tanah kuburan. Bukan hanya itu, di halaman rumah pun ada tanpa foto, tapi terdapat bercak darah yang mungkin sekitar 7 tetes, dan juga bunga yang sudah mengering. Setelah semua didapat, dibuanglah oleh Ustadz dan dibakarnya. Rindang dibacakan lagi ayat-ayat Al-Quran. Ia berteriak keras, lalu ia memuntahkan 3 jarum dan 1 silet keluar dari mulutnya. Ruqyah selesai, Bapak Rindang diberikan tugas untuk menanam pohon bambu kuning di depan pojok kanan rumahnya dan di belakang pojok kiri rumah. Juga mengucurkan air yang sudah dibawakan Ustadz untuk halaman rumah dan di depan pintu kamar Rindang. Tidak lupa juga ada tulisan Arab serta biji asam yang digantungkan dan ditempel di atas pintu-pintu rumahnya. Anehnya, selama ruqyah, Aji tidak kelihatan datang bertamu ke rumah Rindang. Biasanya dia datang tanpa diminta. 2 hari berlalu setelah ruqyah itu. Hidup Rindang kembali normal, sudah mau beribadah lagi. Wajahnya kembali berseri, tidur yang cukup dan juga nyenyak. Pada malam hari, keluarga Ari datang tapi tanpa Ari. Ternyata kedatangan mereka untuk memutuskan hubungan Ari dengan Rindang. Dengan menuduh Rindang berselingkuh, mereka menunjukkan fotonya bersama Aji yang sudah dicetak dengan ukuran 4R. Rindang pun menangis, memohon maaf dengan bersimpuh di kaki ayahnya Ari. Tapi tetap saja permintaan maaf ditolak karena ada bukti real pertunangan mereka berakhir. Rencana Aji kali ini berhasil mengadu domba mereka. Menikmati tubuh Rindang. Rencana Aji kali ini berhasil mengadu domba mereka. Menikmati tubuhnya Rindang juga. Menikmati tubuh Rindang juga membubarkan pertunangan mereka. Membuat Aji percaya diri bahwa dia akan mendapatkan Rindang. Dia datang bersama ayahnya, lalu berkata akan bertanggung jawab dengan semuanya dengan cara Aji yang akan menikahi Rindang. Sontak saja, Rindang yang tahu niat busuk Aji langsung mengelak. Di depan keluarganya dan ayah Aji, dia berteriak dengan keras bahwa dia tidak mau menikahi orang yang sudah membuat dunianya hancur. Lalu menyiram Aji dengan air kopi yang disuguhkan oleh ibunya. Sontak saja Rindang yang tahu niat busuk Aji langsung mengelak. Di depan keluarga dan ayahnya Aji, dia berteriak dengan keras bahwa dia tidak mau menikahi orang yang sudah membuat dunianya hancur. Lalu menyiram Aji dengan air kopi yang disuguhkan oleh ibunya. Tidak cuma itu, Rindang pun meludahi wajah Aji dan mengusir mereka untuk pergi dari rumahnya. Keluarga Rindang hanya diam menyaksikannya karena mereka pun tahu apa yang dialami Rindang. Meskipun Rindang tidak jadi nikah dengan Ari, seenggaknya
dia sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Akibat kejadian siang itu, pada malam harinya Aji datang ke rumah Rindang diam-diam. Motornya diparkir di rumah tetangga Rindang. Dia berjalan kaki, lalu mengucuri air yang dibawanya dari rumah. Dia pikir dia akan berhasil kali ini. Namun naas, setelah pulang dari rumah Rindang, Aji mengalami kecelakaan. Beberapa waktu, terdengar lagi kabarnya bahwa dia dikeluarkan dari tempat kerjanya serta masuk penjara karena kasus pencurian sepeda motor. Selesai. Pesan dari sang penulis, jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, dan apalagi kalau dia mengatakan bahwa dia orang bisa dalam ilmu gaib. Cinta sewajarnya saja, jangan berlomba dalam nafsu kemaksiatan. Dan juga karma is real, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran untuk kalian para pendengar setia channel KM Story. Sekali lagi Mimin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Meli atas ceritanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.